Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya muliakan Ibu Hajah Atalia. Alhamdulillah, semoga Kang Emil juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ibu sekeluarga. Bu Naomi, semoga panjang usia dalam ketaatan, insyaallah penuh berkah insyaallah. Dan yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak yang hadir, terutama Pak Asda 1, Pak Dedi Supendi, alhamdulillah. Kemudian Pak Wahyu, Kepala Dinas Pendidikan, alhamdulillah hadir. Pak Iib juga hadir, alhamdulillah, dari Kesbangpol, alhamdulillah. Dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan, insyaallah diberkahi Allah, dimuliakan Allah insyaallah. Dan Syekh Yasin, mana Syekh Yasin, alhamdulillah guru saya, sama-sama kita dakwah di Jawa Barat ini insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi sisa usianya, dan mudah-mudahan seluruh hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, paling kencang nih. Hutangnya dilunaskan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang belum dapat jodoh segera diberi jodoh terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, aminnya paling kencang jodoh. Ya, alhamdulillah. Izin saya berdiri Pak ya. Alhamdulillah, saya sebetulnya tidak pantas di sini nih Bapak-bapak, menggantikan, luar biasa, menggantikan Ustadz Bapak Ari Ginanjar, Masya Allah. Tadi wakilnya itu sudah seperti itu, apalagi kalau beliau yang misi di sini, Masya Allah, lebih bergetar hati kita Insya Allah. Namun atas keterbatasan ilmu saya, izin saya ingin menyampaikan sedikit tentang akhlakul karimah yang kita kaitkan dengan 17 Agustus demi kemakmuran bangsa dan negara kita insyaallah. Ibu bapak yang saya muliakan, saya ingin cerita sedikit boleh ya Mbak Talia ya. Kebetulan saya tadi malam ditelepon Bunda Inge menggantikan beliau Pak Ari Ginanjar. Ya Allah, saya baru pulang Tanah Suci hari Kamis, masih jet lag. Jadi pagi ngisi taklim, kemudian bismillah di Al-Jabar, insyaallah siap Bunda Inge. Dan selalu saya sebelum ke Tanah Suci, saya pernah ngobrol sama ibu, Ustadz kalau ke Tanah Suci doakan tidak hanya kami tapi warga Jawa Barat. Masya Allah, perhatian Kang Emil sama Ibu Cinta ini Masya Allah sama warga Jawa Barat ini Bu. Jadi setiap saya umroh saya WA beliau, saya tele beliau, Bu Cinta saya lagi di Madinah ikut mendoakan dan sebagainya begini-begini, dan itu pesan beliau. Masya Allah, mudah-mudahan Kang Emil, Ibu Cinta lebih manfaat lagi untuk umat insya Allah, tidak hanya Jawa Barat, Indonesia insya Allah khususnya. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijaga, Indonesia ini dijaga jadi perpecahan dari terbelah-belahnya umat Islam kita ini insya Allah. Kita tidak ada ingin lain kecuali ingin bergandengan tangan masuk dalam surga, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengukur amal kita Bapak Ibu sekalian, pantas nggak kira-kira kita serumah sesurga dengan Rasulullah? Kira-kira Ustadz, alumni veteran, kira-kira amalan kita berbanding lurus sama nggak dengan Rasulullah? Jangankan sebanding, seujung kukunya saja nggak ada Ustadz Yendra. Sementara kita pengen bersama Rasulullah di surga. Nikmat yang paling besar itu di surga itu dua Bapak Ibu. Pertama apa? Memandang wajah Allah. Surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nanti di hari kiamat kata Allah ada wajah yang berseri-seri memandang wajah Allah. Wajah Allah. Mata kita yang banyak dosa, penuh dengan maksiat, menatap yang dilaknat Allah. Maksiat kita tatap. Insya Allah kita ingin berjumpa, melihat, menatap wajah Allah.
berbinar-binar orang-orang yang memasuki surga menatap wajah Allah. Nikmat yang kedua apa Bapak Ibu? Berjumpa dengan Rasulullah. Rasul sudah menunggu kita di Telaga Al-Kautsar, menunggu umatnya. Bahkan kata Nabi, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kan aneh, sahabatnya nanya, Bu, waman ya'ba ya Rasulullah, emang ada yang gak masuk surga ya Rasulullah? Pasti semua masuk. Lihat jawaban Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat sama saya, menghidupkan sunnah saya, dia akan berjumpa dengan saya di surga. Siapa yang berpaling tidak mau mengerjakan sunnahku, itulah orang yang enggan masuk surga. Nah, kira-kira kalau mengukur amal mah kita sepertinya jauh Kang Indra dari Nabi. Nabi pernah sholat kakinya bengkak, Bu. Nabi orang paling dekat dengan Allah, sholat tahajud kaki bengkak. Kenapa? Yang dibaca 1 rakaat 5 juz bengkak kaki beliau, tapi terus sholat. Pertanyaannya, Bapak Ibu pernah bengkak kakinya? Pernah Pak? Pernah bengkak? Hanya beda penyebab Pak. Kalau Nabi mah sholat, ai Ibu mah asam urat. Bengkaknya mah sama. Pantes Bu, jangankan kita Bu, Mu'adz bin Jabal pernah nangis ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya khawatir sekarang berjumpa dengan Anda di surga, saya nggak ketemu, kan tingkat kita berbeda. Nabi ajarin satu doa supaya kita bersama dengan Rasulullah SAW dalam surga. Mau tahu doanya Bu? Catat ini ya, ini hadisnya sahih. Allahumma, ayo Bu, inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, jadikan iman saya iman yang istiqomah sampai ajal. Berikan nikmat iman itu sampai saya bawa ke liang lahat ya Allah. Dan murafaqata, bersamakan saya ya Rabb bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang tinggi yang kekal. Semenjak saya mendengar kata Nabi, sabda Nabi seperti itu, saya tidak pernah tinggalkan doa itu selama selesai saya sholat, kata beliau. Jadi PR harus, menurut saya lebih harus kita Pak, lebih wajib kita membaca itu. Ngukur amal, nggak kekejar amal kita mah. Ya, nanti yang perlu nanti boleh nanti saya share ke Bunda Inge, nanti disebarkan insya Allah. Ini penting doa ini insya Allah. Nah, kalau mengukur amal tidak kita bisa sampai selain doa, terus gimana dong supaya kita dimasukkan surga dan bersama dengan Rasulullah SAW? Nah, ini kajian kita. Apa itu? Ahsanul khuluqan. Kalau amal Anda kira-kira nggak bisa menyamai Nabi, nggak bisa sama dengan sahabat, ini amalan jalan pintas yang banyak memasukkan orang ke surga. Bahkan kata Nabi, amalan ini bisa menyamai pahala orang-orang yang rajin saum Daud, yang rajin sholat malam, itu bisa disamai dengan amalan ini. Apa itu? Akhlak yang baik, ahsanul khuluqan. Akhlak mulia, akhlak terbaik. Ternyata akhlak ini Bapak Ibu, kata Nabi SAW, aksaru min yudkhilul jannah, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam jannah, surga. Apa itu Bu? Ada 2, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa, ibadah. Ibadah kita bisa ukur berapa lama sih kita tahajud.
Berapa lama kita sehari betah dengan Quran, berapa banyak sedekah kita hafal Pak, kita tahu kadang ikhlas, kadang bercampur riya. Tapi yang kedua ini bisa kita kejar, apa itu? Perbaiki akhlak kita, ahsanul khuluq, perbaiki ahsan akhlak. Dan ternyata, punten Mbak ya, dengar-dengar di Indonesia ini, orang pinter teh sudah banyak Kang Indra, banyak orang pinter. S1, S2, S3. Ada lagi? Oh nggak ada. S teler. Banyak S rentetan gelarnya. Tapi ini disampaikan Kang Indra tadi, akhlaknya kayak begitu. Sombongnya minta ampun, makanya perlu ESQ ini, Masya Allah. Tidak hanya IQ, SQ. Tidak hanya pinter tapi berakhlak. Untuk apa orang pinter Bu, tapi kalau nyuruh kan nggak enak Bu. Ibu disuruh pakai begini. Coba, sini. S3 nih, S3, sini. Enak mana Bu? Dengan begini Bu. Enak telunjuk, enak jempol. Enak jempol. Ibu udah ngalamin. Betul, enak begini Bu. Atau begini, Pak, punten bisa ke depan Pak. Sini. Kan kelihatan Bu. Ibu akhlak itu Bu ya. Itu teh akhlak teh gampangnya begini Bu. Akhlak itu cerminan dari hati. Hati. Kita bisa lihat hati seseorang dari apa? Akhlak. Hati. Inna fil jasadil mudghah. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahya qalb. Kata Nabi, dalam jasad, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, insya Allah akhlaknya mulia. Tapi kalau segumpal daging ini busuk, buruk, ya kebawalah akhlaknya buruk. Makanya Bu, akhlaknya masalah ini nih. Kolbu. Kan Allah teh tidak lihat punten Bu ya, nggak lihat penampilan Pak. Kata Nabi SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah itu sama sekali tidak pernah lihat wajahnya secantik apa, gantengnya seperti apa, wa ajsamuhum, dan badannya seksi, six pack, otot kawat, balung besi, wajah asbes, katanya Bu. Allah nggak lihat itu. Oke, dulu six pack, kalau udah nikah begini mana ada yang six pack? Jadi one pack. Allah nggak pernah lihat itu Kang. Kata Nabi, wala yanzuru, tapi yang Allah lihat itu apa itu Bu? Qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hati akhlak. Udahlah Bu, udahlah kita ibadah kayak begitu, akhlaknya buruk, nauzubillah min zalik. Ya, ayo kita kaitkan sekarang antara akhlak mulia dengan kesejahteraan kemakmuran Indonesia Bu. Akhlak ini pondasi, atau kalau bangunan maya coran, pondasi yang itu sangat menentukan keberlangsungan bangunan itu kan gitu Pak. Kalau pondasinya kuat, insya Allah bangunan ini kokoh begini Bu. Saya yakin pondasinya luar biasa Bu. Gak mungkin asal-asalan cakar ayam, gak mungkin, pasti luar biasa. Berdirilah bangunan seperti ini. Negara kita tidak akan berdiri kokoh, makmur, sejahtera kalau dibangun dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah bagaimana? Udah, kita jangan saling nunjuk dah. Itu tuh pejabat itu begitu, dah. Itu yang menyebabkan perpecahan yang begitu tuh. Saling tunjuk Kang Indra. Ini nih gara-gara Pak, ini nih gara-gara ibu itu tuh. Sudahlah, ingat pesan Nabi, ibda bin nafsi. Ayo Bu, untuk membenahi negara ini mudah kok sebetulnya. Kita benahi keluarga kita aja dulu Bu. Keluarga, jangan muluk-muluk dah. Nanti provinsi jauh, nanti negara kejauhan, ketinggian Kang Hendra menurut saya Pak ya. Udahlah, pakai konsep Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayo masing-masing jaga dirimu, keluargamu dari panas api neraka. Betulkan akhlaknya.
Pak, saya ingin tanya, RT itu kan berasal dari rumah-rumah. Berapa rumah jadi satu RT, jadi satu RW, satu kelurahan, terus jadi kecamatan, jadi negara. Bayangkan kalau rumah-rumah tangganya Pak Haji itu dibangun dari akhlakul karimah. Allahu Akbar. Seperti disampaikan Kang Hendra tadi, suami istri, ayolah mulailah bangun akhlakul karimah, akhlak mulia suami istri aja dulu. Jangan sampai istri teh bahagia di tanggal muda, tanggal 15, 16, 17 manyun lagi. Kenapa? Dikit Ustaz pemasukannya. Ini Bu, akhlak yang buruk. Waktu umroh, kemarin umroh ada yang nanya begini Bu, Ustaz, suami saya teh Ustaz medit Ustaz, pelit koret, sampai dia punya uang, saya tahu, sampai nyimpen di kaos kaki Bu, saking bakil pelit suami. Jadi kalau ada kelebihan uang dari luar, dari kantor, disimpan di dompet, rahasia dompetnya, ada yang di kaos kaki, saya tahu Ustaz, pelitnya na'udzubillah. Boleh nggak saya ambil uangnya Bu, Ustaz? Bu, boleh nggak Bu nyolong duit suami? Boleh. Dan ini pernah jadi ke zaman Nabi. Ada kan ya Rasulullah, suami saya beli ya Rasulullah. Kalau istilah kita sekarang, kalau di luar makamnya mama, sama-sama teman-teman nyok, kafe, makannya giliran di rumah makan, mie lagi. Saya tidak butuh jajan untuk ini untuk keperluan anak boleh nggak saya apa jawab ini? Assalamualaikum. Ibu apa kira-kira ya? Nggak insyaallah suami di sini mana kelilit insyaallah. Kalau suami bakal kelilit boleh. Kata Nabi boleh. Hanya jangan semua seperlunya ibu karena ibu ada kebutuhan. Nah, jadi bagaimana anak begini akhlak kali suami istri Bu. Itu kan jangan jauh dah. Masalah senyum Rasulullah SAW itu dijuluki siapa? Al-Basam. Orang yang selalu senyum sampai kata Nabi khairukum li ahli. Kata Nabi suami yang paling baik Pak, yang paling baik sama istrinya dan aku. Suami yang paling baik sama istri saya. Sampai itu kalau mau umat kata jangan umat kata keluarga Pak senyum Pak, latihan senyum coba Pak. Kami ada pelatihan khusus trainer tentang senyum Kang Hendra. Coba Ibu senyum. Naik, simetris naiknya Bu. Jangan salah. Coba senyum. Rata kanan kiri naik kan. Nah, kalau sebelah Ibu turunkan, apa jadinya Bu? Dan itulah yang banyak terjadi sekarang Bu. Suami istri suami kurang dikit naiknya kurang satu mili naiknya Bu. Ibu suami itu ya bentar ya. Suami itu bakal nunduk. Ya kalau nurut sama perempuan yang apa Bu? Sama wanita yang pernah di hadapan suami. Ini sudah suatu kenapa? Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Laki-laki itu pemimpin jangan direndahkan oleh bahwa wanita sudah kodrat. Jadi kalau pas bapak marah, ibu jadi peredam. Jangan ikut ngotot kan itu ya. Kalau bapak emosi, ibu perhatiin kalau marah melotot, ibu lihat di sebelah kiri bapak yang marah melotot itu menegang. Itu tanda ada syaitan yang namanya Bu Dasim. Dasim ini Pak ada di setiap rumah. Tinggalnya di mana? Di suhunan, di atap. Kerja Dasim apa Pak? Yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Memecahkan rumah tangga supaya cerai. Kerja siapa itu? Dasim. Dasimah laki-laki. Kalau perempuan? Dasimah. Nggak ada Dasimah Bu. Dasim ini jin laki perempuan tugasnya Pak
memecah belah rumah tangga. Nah ibu, kalau bapak lagi marah, ibu jangan lawan. Begitu marah melotot, lihat pasti menegang leher urat kirinya. Ibu bacain surat 23 Al-Mu'minun ayat 97-98. Ini penting bu. Doa untuk menghadapi suami supaya Allah jaga keharmonisan rumah tangga kita. Suami punya masalah, pulang kerja cemberut, manyun, ngomong dikit marah, kopi kurang manis, melotot marah. Ibu bacain surat 23 ayat 97-98. Apa doanya? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun. Ibu tiupkan ke suami. Tapi jangan di depan suami. Suami lagi marah ditiup lagi. Makin ngambek pak. Nah artinya bu, agama kita kan mengajarkan bu ya. Kalau ingin membangun satu negeri, satu negara mulai dari rumah tangga masing-masing. Kokoh rumah tangga. Akur, harmonis, insya Allah membesar dan membesar. Jadilah negara kita negara yang makmur sejahtera insya Allah. Ya jadi kita lihat deh lambang bendera kita. Ini mau 17 Agustusan ya, insya Allah berapa hari ke depan. Merah putih, Pak Veteran. Ya, merah artinya apa merah? Berani. Berani pantang menyerah. Berani dan pantang menyerah. Putih, suci, bersih. Ini luar biasa bu. Kenapa kita berani dan pantang menyerah? Karena kita berada di posisi, di tempat yang hak, yang benar. Makanya kita berani. Nah putih, apa yang harus bersih? Apa yang harus bersih pak? Hati kita harus bersih. Ini dua lambang yang luar biasa pak. Merah berani, kita tegakkan keadilan. Kapan? Kalau kita berada di jalan yang hak kan gitu pak. Dengan bambu runcing kita bisa luntuh, luruh, lantakkan tank-tank baja penjajah-penjajah. Kenapa? Berani. Kenapa berani? Kita benar. Nah jangan lupa ada putihnya Pak. Putihnya itu bersih. Tidak cukup hanya berani, nggak cukup hanya pinter, tapi dia harus punya qalbun salim, hati yang bersih. Nah sekarang pertanyaannya, gimana sih supaya akhlak kita muncul, supaya akhlak kita mulia, supaya keluarga kita ditolong oleh Allah? Pertama supaya kita punya akhlak yang mulia, akhlakul karimah, perbanyak aksi doa, perbanyak doa, minta sama Allah Kang. Minta supaya Allah berikan kita hati yang bersih. Ibu kan setiap hari ngaca ya Bu ya? Habis mandi ngaca, ibu-ibu mah gitu Pak. Habis mandi ngaca, di kamar mandi itu ada kaca. Keluar ke kamar mandi, masuk kamar, ngaca lagi. Udah beres, udah jadi, kerudung udah rapi, keluar, lihat cermin di jendela, ngaca deh. Mau naik mobil, ngaca. Pas turun, lihat spion batur, ngaca. Sama muka tete itu juga. Nah, tahu nggak Ibu, ada doa ketika kita bercermin dan itu minta akhlak yang mulia. Apa doa bercermin? Kan Ibu sering cermin, sering mengaca. Itu harusnya lebih banyak membaca doa ini Kang. Bapak-bapak mah jarang bercermin Kang ya. Kembaling rambut, set, dah beres. Nah ibu-ibu nih, apa doa bercermin? Nah itu dia. Allahumma, ayo Bu. Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau baguskan wajah saya, baguskan juga akhlak saya ya Allah. Minta Bu sama Allah Bu. Ya, Allahumma kama hasanta khalqi fa'asin khuluqi. Baguskan akhlak saya. Jadi perbanyak doa minta sama Allah. Allah akan robah dari yang akhlak-akhlaknya buruk, mazmumah menjadi mahmudah, akhlak yang mulia insya Allah. Dengan apa? Doa. Yang kedua, bagaimana supaya akhlak kita, akhlakul karimah kita dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dalam surat
Keenam, Al-An'am ayat 155. Yang bawa Quran boleh dibuka, di capture. Ini ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan keberkahan di rumah tangga kita khususnya, Pak. Surat 6 ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u, terus wattaqu la'allakum turhamun. Ketemu? Coba lihat surat ke-6 ayat 115. Ternyata kalau ingin diberkahi Allah, Pak, ingin diberkah, kan tema kita kan gimana sih supaya negeri kita, negara kita diberkahi Allah dengan akhlakul karimah? Itu jawabannya, Pak. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Al-Quran ini adalah kitab yang kalau kau dekat-dekat dengan dia, barokah hidup Anda. Fattabi'u wattaqu, ayo ikuti Al-Quran, ikuti jejak langkah apa yang diperintah Quran kerjakan, yang Allah larang jauhi, berkah hidup Anda. Nah, permasalahannya sekarang kita sudah sedekat apa dengan Al-Quran, Kang Yanda? Ayo kita boleh, silakanlah kita perdalam ilmu dunia S1 sampai S terus itu ya. Tapi jangan sampai lupa Qur'annya, Pak. Dan kita mah lebih sibuk punten ya. Karena dunia itu kayaknya kita kayak yang bekal hidup terus di dunia itu ya, rakus, raup, halal, haram, hantam, sikut kanan yang penting saya jadi. Sementara akhirat ala kadar. 2 ayat, 3 ayat, shadaqallahul azim. Gimana mau barokah, Pak? Giliran cari duit dunia dari pagi, siang, malam, lembur, gak tidur-tidur. Giliran baca Quran baru 3 ayat. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqah. Shadaqallahul azim. Tos. Kita teh begitu, Bu, ke Quran teh ogah-ogahan. Gimana Allah? Ibu, ada satu ayat lagi yang saya ngeri nih, Bu. Kenapa sih negeri kita teh banyak ujian? Sepertinya kok ada yang ngomong begini, Bu, waktu umroh kemarin, Ustadz, kan kita naik kereta ya dari Madinah Mekah, kanan kiri teh, Bu, batu, nggak ada pemandangan hijau-hijau, dikit paling, Bu. Ada jemaah yang komentar begini, Pak, Ustadz, kayaknya lebih hijau Indonesia, Ustadz ya, lebih subur Indonesia, tapi kok sepertinya lebih makmur Arab. Jawabannya apa coba, Bu? Al-Quran, Ibu buka surat 20 ayat 124. Ini untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk calon-calon pemimpin atau yang sedang menduduki jabatan-jabatannya. Ini perhatikan betul ayat ini. Ini pesan Allah, bukan pesan Nabi, bukan pesan Jibril, bukan pesan saya. Allah, surat 20 ayat 124. Surat Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikr fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati Allah, Pak, ngeri, Pak, ayat ini, Pak. Kata Allah, kalau Anda jauh dari Al-Quran, nama lain Quran teh, Bu, az-zikr. Zikr kan nama Quran. Anda jauh dari Al-Quran, siap-siap aku akan belit hidup Anda dengan masalah, derita demi derita, masalah demi masalah, bertubi-tubi, nggak selesai masalah. Kenapa, Pak? Jauh dari Quran, itu baru dunia. Akhiratnya apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat Anda akan aku bangkitkan dalam kondisi buta. Oh iya tuh billah. Gara-gara apa, Pak Haji? Jauh dari Quran. Itu percakapan terus terjadi tuh, Pak. 124, 125, 126. Kemudian orang yang dibutakan ini nanti kata Allah protes sama saya, kata Allah.
Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kalau sekarang saya di padang mahsyar dibutakan ya Rabb, padahal kami dulu lihat jelas mata kami ya Allah. Jawaban Allah apa, Pak? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Karena waktu di dunia Anda teh kalau lihat Quran kayak orang buta. Sepet, ngantuk, tunduh. Kan gitu ya, lihat Quran kan begitu ya. Obat tidur Quran mah Pak. Kalau susah tidur coba Bapak ambil Quran enggak? Jangan pakai obat-obat deh. Ambil Quran, tidak lama, 5 menit, 10 menit. Pasti rada tawadu gitu Pak ya, tawadu. Nah itu Quran. Nah ingin berkah, pertama tidak cukup dengan doa. Yang kedua, dekati sumber keberkahan, berkah negeri kita Pak. Keluarga kita berkah, akhlak mulia dimunculkan oleh Allah. Kenapa? Allah kalau sudah sayang, Allah sudah cinta, bukan dikasih duit Pak. Idza aradallahu bi khairan ista'maluh. Kalau Allah sayang sama seorang hamba, sama keluarga, Allah masukkan sifat lemah lembut di dalamnya. Suami istri ngomong santun, enak betah di rumahmu ya. Walaupun rumah sepetak. Ibu di Raudhah saya pernah ke jamaah begini Kang Yandra. Jemaah coba lihat, ini rumah Nabi nih. Kan makam Nabi teh itu kamar Aisyah. Cuman 7 kali 6 meter. Dari rumah sekecil ini keluar kalimat baiti jannati. Rumahku seperti surga. Ay, sekarang rumah udah segede lapangan futsal. Tapi dari lisan keluar kalimat baitin nari. Ya Allah, Ustaz, saya gak betah di rumah. Kayak neraka rumah saya. Ada yang salah nih pasti Bu. Apa yang salah? Jauh dari Quran. Terus yang kedua, yang ketiga, terakhir, karena waktu sudah beberapa menit lagi, Ibu buka surat, masih surat Toha ya. Di surat Toha masih, Ibu lompat ke ayat 132. Kalau tadi 124, sekarang 132. Ingin berkah rumah tangga, berkah negara, berkah masyarakat kita, itu Allah kasih resep gampang Bu. Selain doa, deketin Quran. Yang ketiga, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ada surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Oh, Ustaz, ternyata kalau ingin berkah itu tidak hanya Quran kita deketin, apalah gunanya dekat Quran, tapi kalau nggak sholat, Ibu, ini resep mudah dan jarang ngeh kita dengan ayat ini nih. Kadang kita sholat duhur 4:30, asar 4:30, subuh pepet ke duha, ke kesiangan. Ayo pengen berkah, nggak mungkin kata Allah. Anda cukup perintahkan keluargamu sholat dan kamu sholat. Terus kata Allah, Allah kaitkan dengan apa Pak Haji? Jangan pusing tentang rezekimu. Rezeki itu apa? Semua keberkahan itu rezeki Pak. Bentuk rezeki itu tidak hanya harus fulus. Rezeki itu pertama kalau Anda diberikan oleh Allah qalbun syakirun, hati pada bersyukur, rezeki itu Bu. Yang kedua bentuk rezeki apa? Azwajun soleh, pasangan yang soleh. Ya tadi tuh rumah tangga muncul akhlak karimahnya. Yang ketiga, auladun abror, anak-anak yang taat. Yang keempat, baru rezeki. Malun halalun, harta yang halal Allah berikan, itu rezeki. Harta haram bukan rezeki Pak. Bukan rezeki, jangan dikira. Ustadz itu nggak sholat, tapi duitnya banyak, itu bukan rezeki. Itu wahuwa baliyah, itu teh laknat, bom waktu dari Allah. Azab yang nggak kerasa. Maka jangan pernah ngiri sama orang kaya nggak sholat. Itu teh bahan azab kalian. Udah. Bentuk rezeki kita adalah rezeki yang halal. Yang kelima, bentuk rezeki apa? Bi'atus soleh, teman-teman yang taat soleh. Kita dikumpulkan di sini, ini rezeki besar. Yang keenam, bentuk rezeki apa Bu? Rezeki itu yang keenam adalah tafaqquhu fiddin. Ibu dikasih senang mencari ilmu agama, rezeki besar. Terakhir bentuk rezeki adalah wafatu fi husnil khotimah. Digiring untuk wafat husnul khotimah. Itu rezeki. Walaupun Anda bukan penghafal Quran, bukan penghafal hadis. Saya ingat itu terus. Karena Bu Atali yang sampaikan itu tuh ke saya. Ustadz, bukan penghafal Quran, bukan penghafal hadis. Tapi kok wafatnya begitu Pak? Saya
Entah punya amalan apa ini Kang Eril. Saya nggak kenal Bu Eril ini, saya sama sekali nggak kenal. Tapi begitu lihat wafatnya didoakan sampai Palestina, sampai di Mekah, Madinah kemarin. Eril pedagang aja tahu Bu, mendoakan. Ini pasti punya amalan rahasia. Dan ini kalau ingin tahu Allah cinta, Allah kasih rezeki, lihat setelah wafatnya. Kalau banyak yang mendoakan, insya Allah ini husnul khotimah, itu rezeki yang besar. Nah, 3 ini resep, ya, resep jalankan. Berkah, tidak hanya rumah tangga, Jawa Barat, Indonesia barokah. Perbanyak doa, minta sama Allah, deketi Quran. Ayolah ya, mulai sekarang ya, jangan pernah lewat kecuali one day one. Siap? One day one juz. Janji? Ibu sekarang berapa juz satu hari one day? 3 juz? Jus apa Bu? Jus melon. Pak minimal Mama. Bu saya teh Bu ya. Udahlah, pengen berkah, tidak ada jalan lain. Deketi sumber keberkahan. Al-Quran, barokah insya Allah. Itu muncul semua tuh tadi ditampilkan Ustadz Yandra. IQ apa tadi? SQ, semuanya akan muncul itu mah. Kalau kita dekat ke sumber keberkahan Al-Quran. Yang ketiga apa? Jangan pernah remehkan sholat. Ayolah sholat sebentar Bu. Adzan sholat lagi rapat. Cut dulu. Ayo kita sholat berjamaah. Barokah Pak. Jangan nabrak waktu sholat kecuali uzur di jalan atau lagi operasi. Nama enggak silahkanlah. Ya itu saja yang kita bisa kaji. Mudah-mudahan di siang ini Allah berkenan turunkan rahmat dan ampunan untuk kita semua. Bil khusus untuk pemimpin kita Kang Emil, Ibu Cinta, mudah-mudahan selalu dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita semua yang hadir, mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah akhlak mulia, akhlakul karimah. Veteran-veteran mudah-mudahan istiqomah dalam ketaatan. Tidak ada bahagia lain kecuali kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya itu saja, kita sama-sama akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita, dikumpulkan kita tidak hanya dunia, insyaallah sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bi anni lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni seluruh aib dosa masa lalu kami ya Allah. Kami sadar kami hamba-Mu yang penuh dengan maksiat masa lalu kami ya Allah. Kami sadar betapa kelam lembaran hidup kami yang pernah kami lalui ya Allah. Kami mohon ya Allah, di siang yang penuh berkah ini ya Rabb, bersihkan hati kami dari noda maksiat masa lalu ya Allah. Ampuni jika ada di antara kami yang pernah memasukkan barang-barang haram ke dalam perutnya ya Allah. Memasukkan barang haram, harta haram ke dalam perutnya ya Rabb. Kami tidak ingin ya Allah Kau bakar di dalam neraka gara-gara ada daging yang tumbuh dari harta haram ya Allah yang masuk ke perut kami ya Allah. Ilahana ya Rahman, ampuni di antara kami ya Allah jika ada anak-anak yang durhaka pada orang tuanya ya Allah. Ampuni ya Rabb, kami bukan anak yang berbakti ya Rabb. Kami belum mampu berbakti yang maksimal pada orang tua kami ya Allah. Untuk itu kami mohon ya Rabb, orang tua kami yang telah wafat, telah meninggal dunia, ampuni di alam kuburnya ya Allah. Cahayai di alam kuburnya ya Allah. Jauhkan dari azab kubur, berikan nikmat kubur ya Allah. Pertemukan kami di surga. Ilahna ya Rahman, orang tua kami yang masih ada ya Allah, bahagiakan di usia senjanya ya Rabb. Berkahi di sisa umurnya ya Allah. Berangkatkan ke tanah suci ya Allah yang merindukannya ya Allah. Kami ingin memberangkatkan orang tua kami untuk umrah dan haji ya Rabb.
Kami ingin tawaf bersama orang tua kami, ingin sa'i bersama ayah bunda kami, ya Allah. Berikan rizki yang berkah melimpah, ya Allah. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni pula ya Allah ayah bunda kami, ya Allah. Ampuni segala aib dosanya, ya Allah. Pimpin, tuntun untuk istiqomah di jalanmu, ya Allah. Wafatkan semua husnul khotimah, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, soleh-solehkan anak cucu kami, ya Allah. Jadikan anak-anak yang kau cintai, ya Rabb, yang dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya, ya Allah, yang mampu memakaikan mahkota untuk ayah bundanya. Ilahana ya Rahman wabil khusus, ya Rabb, kami berdoa untuk saudara kami, sahabat kami yang telah wafat, wabil khusus untuk Eril, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Kang Eril almarhum, ya Allah. Muliakan di alam barzahnya, ya Allah. Cahayai di alam kubur, lapangkan kuburnya, ya Allah. Muliakan di sisimu, ya Rabb. Pertemukan dengan orang tuanya di surgamu kelak, ya Allah. Ilahana ya Rahman ya Rahim. Jadikan negeri kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, ya Allah. Di hari kemerdekaan kami, ya Rabb, usia 74 tahun ini, ya Rabb, jadikan negeri kami semakin barokah, ya Allah. Semakin limpahkan dengan rahmat karunia-Mu, ya Allah. Jauhkan negeri kami ini dari perpecahan, ya Allah. Jaga kesatuan negeri kami, ya Allah. Jangan biarkan orang-orang munafik memecah belah bangsa-bangsa kami ini, ya Allah. Satukan hati kami dalam ketaatan kepada-Mu, ya Rabb. Kumpulkan kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.